Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran prakarya. Hari ini kita akan mempelajari bab 4, pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Kelas 7 semester 2. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan alat tulis kalian. Mari kita simak materi berikut ini. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentu kita berpikir betapa Tuhan menciptakan berbagai macam pangan untuk manusia sebagai karunia yang sangat luar biasa. Manusia diciptakan oleh Tuhan pun dengan kesempurnaan jasmani dan rohani untuk dapat hidup dengan menggunakan kemampuan berpikirnya dan bekerja dengan kekuatan dan kelengkapan jasmani. Sungguh karunia yang patut kita syukuri dan kita manfaatkan dalam menjalani kehidupan ini. Bagian A. Pengertian sayuran. Pengertian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Menurut ilmu pertanian, sayuran termasuk tanaman hortikultura. Hortikultura merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk tanaman obat-obatan. Bagian B. Klasifikasi sayuran. 1. Berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Berdasarkan perkembangbiakannya, organ tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian vegetatif, antara lain daun, batang, akar, dan bagian generatif, buah, bunga, dan biji. Berikut ini klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. A. Sayuran daun. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Sayuran daun dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang, dan tidak busuk, serta batang dan daun berwarna segar. Contoh, sayuran daun antara lain bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjo, daun singkong, pokcai, pepohonan, dan selada. B. Sayuran batang. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku merupakan tempat menempelnya daun. Memilih sayuran batang yang baik biasanya batang yang masih muda, berwarna cerah, muda, dan bersih, serta tidak busuk. Contoh sayuran batang yaitu asparagus, rebung, paku, dan seledri. C. Sayuran akar. Sayuran akar berupa umbi-umbian. Karena umbi merupakan akar menggembung, sayuran akar banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Sayuran akar yang baik adalah yang sudah berumur cukup, ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Contoh sayuran akar yaitu kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. D. Sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda. Biji sayuran tidak menonjol dan kulitnya masih lurus. Warna buah terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak. Yang termasuk sayuran polong
antara lain buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Sayuran bunga. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Sayuran bunga dikatakan memiliki kualitas baik jika bunga atau kembang tersusun secara kompak. Ukurannya besar, berwarna cerah segar, dan tidak ada bagian yang digigit hama. Contoh sayuran bunga yaitu brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Sayuran buah. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Sayuran buah yang memiliki kualitas baik biasanya dengan tingkat umur yang cukup, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, berukuran besar, dan sayuran buah berwarna cerah, segar, serta tidak ada bagian yang busuk. Contohnya tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan oyong. Sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Pada permukaan tanaman umbi batang terdapat daun yang berubah menjadi sisik, dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Dalam memilih umbi batang yang baik adalah sayuran umbi sudah cukup umur, berukuran besar, tidak tumbuh tunas, dan bagian luar tidak ada yang busuk. Contoh sayuran umbi batang diantaranya singkong, talas, ubi jalar, gadung, gambili, dan umbi bit. Sayuran umbi lapis. Sayuran umbi lapis, sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur cukup dan menembak di atas tanah. Misalnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, perai, dan adas. Sayuran jamur. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Sayuran jamur yang baik adalah yang masih muda, bersih, dan tidak ada bagian yang rusak, terkena hama atau busuk. Contohnya jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. 2. Berdasarkan pigmen yang dikandung. Sayuran berwarna hijau terbentuk oleh klorofil. Kandungan klorofil pada sayuran hijau dalam suasana asam akan berubah menjadi hijau tua, dan dalam suasana basah menjadi hijau terang. Sayuran hijau kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas, mengandung berbagai vitamin yaitu A, C, dan K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Selain itu juga mengandung unsur mineral diantaranya zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor. Sayuran berwarna hijau antara lain daun singkong, bayam, kangkung, sayur katuk, seledri, daun melinjo, daun singkong, daun kemangi, daun selada, genjer, dan sebagainya. Sayuran berwarna ungu seperti terong, bawang, bayam ungu, dan paprika ungu, mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Sayuran berwarna ungu juga mengandung antosianin, resveratrol, dan asam elagik yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung.
Klasifikasi sayuran berwarna merah atau biru. Karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Ketika pH dalam keadaan netral, pigmen berwarna ungu. Ketika dalam keadaan asam, pigmen berwarna merah. Sedangkan saat terdapat basah, pigmen berwarna biru. Contoh sayuran berwarna merah atau biru yaitu kubis merah, bit, tomat, cabai, dan paprika. D. Warna kuning atau oranye pada sayuran berasal dari kandungan beta dan alfa karoten yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH. Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel tubuh, dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Sayuran berwarna kuning atau oranye adalah ubi jalar, wortel, biji melinjo, dan labu kuning. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Berikut rangkuman dari materi yang telah kita pelajari. Berikut ini tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like channel ini.